Pada sore itu, kuliah baru saja selesai. Tampak Princess Aurora dan Princess Jasmine keluar dari ruangan. Mereka sangat anggun ya teman-teman. Tiba-tiba Jasmine bertanya kepada Aurora, "Aurora, bagaimana kita mendapatkan bukunya? Minggu depan harus sudah bawa loh." "Ah, Jasmine, kayak orang susah aja. Dengan uang, semuanya pasti bisa didapatkan. Tenang saja." Kemudian, mereka berlalu dengan cepat. Mereka tidak menyadari bahwa di belakang mereka ada Belle dan juga Tiana yang mendengarkan percakapan mereka. Aurora dan Jasmine lahir sebagai princess yang kaya raya. Apapun yang mereka inginkan mampu diberikan oleh orang tua mereka. Namun berbeda keadaannya dengan Belle dan Tiana. Mendengar perkataan Aurora, Belle menjadi sedih. "Tiana, gimana nih? Bener juga kata Aurora, kalau ada uang pasti semuanya jadi lebih mudah. Tapi gimana dong? Aku gak punya uang. Bukunya belinya bagaimana ya Tiana? Aduh, kepalaku jadi pusing Tiana." "Belle, santai aja lagi." "Aduh, Diana, kamu kok bisa santai gitu sih? Padahal kepalaku pusing banget loh mikirin buku yang belum bisa aku beli." "Tenang aja, dengan berusaha kita pasti bisa mendapatkannya. Tapi gimana usahanya? Aku gak kepikiran." "Kita bisa menambah penghasilan." "Hah, penghasilan gimana, Diana?" "Iya, dengan kerja sambilan." "Tapi mana bisa, kita kan sibuk kuliah." "Bisa, tenang aja. Nanti kuliahnya gak usah banyak-banyak, disambil kerja aja. Ayo, duduk dulu aja sambil minum-minum. Kita ngobrol di sana." "Baik, Tiana." Tiana dan Belle adalah teman baru teman-teman. Mereka adalah mahasiswa baru jurusan kedokteran. Dan Dr. Brendel adalah dosen dari mereka. Video sebelumnya bisa ditonton di link di deskripsi video ini ya teman-teman. Tidak lama kemudian, Tiana dan Belle duduk sambil minum di kantin kampus. Mereka membahas bagaimana cara mendapatkan buku yang harus sudah mereka bawa minggu depan. Tiana tampak tenang-tenang saja. Belle agak sedikit ragu. Dia bahkan berpikir bahwa jurusan kedokteran bukanlah jurusan yang tepat untuknya karena terlalu mahal. Ketika mereka sedang asik berbicara, sambil memikirkan ide-ide yang mungkin mereka lakukan untuk menambah penghasilan, tiba-tiba terdengarlah suara Dr. Brendel. Dr. Brendel adalah dosen mereka, sekaligus dokter ibu hamil dan melahirkan yang paling disukai di kota Barbie. "Lagi ngapain? Boleh gabung kan?" Sapa Dr. Brendel. Ibu Dr. Brendel." "Halo Bu." "Aduh, saya kaget Bu. Ya ampun." "Jangan kaget, saya sering sekali kok makan di kantin ini. Soalnya sering kangen juga zaman kuliah. Dan lagi makanannya sehat-sehat, jadi saya sering makan di sini." Wah, teman-teman, Dr. Brendel sangat sederhana ya dan merakyat. Walaupun dia adalah dokter terkenal, dia tidak sungkan makan di kantin kampus. "Oh iya Bel, kamu sudah dapat buku untuk kuliah belum?" Belle agak bingung menjawabnya karena dia belum bisa mendapatkan cara untuk mendapatkan buku itu. Padahal itu adalah tugas dari Dr. Brendel kepada para mahasiswanya. "Maaf Bu Dokter, saya masih mencari cara." "Oh begitu. Saya punya loh, kalau kamu mau, kamu boleh meminjamnya dari saya." "Beneran Bu Dokter Brendel? Kalau betul, saya tentu saja mau. Dan saya sangat bersyukur jika Dr. Brendel mau meminjamkannya kepada saya." "Dengan senang hati Bel, aku akan meminjamkan buku-buku itu kepadamu. Besok saya bawakan ya."
Wah, benar-benar pucuk dicinta ulam tiba ya teman-teman. Ketika Bel sedang membutuhkan, Dr. Brendel menawari pada Bel tanpa diminta. Luar biasa. Dr. Brendel sangat baik ya teman-teman. Di kesempatan itu mereka bercakap-cakap dan pahamlah mereka tentang masa lalu Dr. Brendel. Dr. Brendel adalah dokter ibu hamil dan melahirkan yang paling terkenal dan disukai di kota Berby. Ada banyak pasien yang membutuhkan pertolongannya dan sudah berhasil tertolong, seperti Berby Teresa dengan permasalahannya yang mengharuskan dia sesar. Kemudian ada juga Mami Berby dan juga teman-teman lain. Prakteknya selalu ramai dikunjungi oleh para ibu hamil dan yang akan melahirkan. Namun sebetulnya ketika dia kuliah, segalanya tidak lancar seperti yang diinginkan. Dr. Brendel pindah ke kota dari desa. Untuk menyambung hidupnya dan membayar kuliahnya, dia terpaksa berjualan aneka bunga. Menggunakan sepeda, Dr. Brendel berkeliling dari rumah ke rumah menjajakan bunganya. Ada tempat di mana dia bisa berhenti sejenak, melepaskan lelah sambil menjajakan bunga. Namun, sama seperti penjual lainnya, kadang-kadang dagangannya pun sepi, sehingga Dr. Brendel pun galau akan membayar kuliah dan biaya hidupnya menggunakan apa. Namun, selalu saja Dr. Brendel merasakan kebaikan Tuhan, karena banyak orang yang bersedia membantunya. Ketika dagangannya sangat sepi, Nyonya Lan dengan senang hati datang untuk membeli bunganya barang sebatang atau 2 batang. Bahkan Nyonya Lan tidak segan-segan mengajak Dr. Brendel yang saat itu masih menjadi mahasiswa untuk makan di rumahnya. Nyonya Lan adalah ibu dari suster Dr. Brendel sekarang teman-teman. Nah, inilah Nyonya Lan. Nyonya Lan sangat baik hati ya teman-teman. Syukurlah kebaikan hati Nyonya Lan menular pada Dr. Brendel. Brendel, apakah kamu sudah makan? Hari ini aku masak terlalu banyak. Apakah kamu bersedia membantu menghabiskannya, Brendel? Begitu kata-kata Nyonya Lan setiap kali mengajak Brendel untuk makan bersama. Nyonya Lan tidak mau Brendel merasa tidak enak hati teman-teman. Sehingga setiap kali mengajak Brendel makan, Nyonya Lan berpura-pura masak terlalu banyak. Berbeda dengan Nyonya Lan, banyak juga konsumen yang membuat Dr. Brendel bingung dan sedih. Bahkan membuat Dr. Brendel juga kesal. Banyak juga konsumen yang ingin membeli banyak bunga namun mengutang lebih dahulu. Apa? Gak bisa ngutang? Di pasar saja bisa ngutang. Cabai, beras, semuanya bisa ngutang. Masa bunga gak bisa ngutang sih? Kalau gitu saya gak jadi deh. Waduh, ini mbaknya galak banget ya. Mau ngutang aja galak banget teman-teman. Padahal ngutang itu kan bukan suatu kebiasaan yang baik. Apalagi Dr. Brendel sendiri sedang hidup pas-pasan. Walaupun konsumennya aneh-aneh dan memiliki banyak tantangan, Dr. Brendel tetap bersemangat untuk mencari uang lewat berjualan bunga karena dia ingat akan cita-citanya untuk menjadi seorang dokter. Dan semua itu harus dibayar harganya dari Dr. Brendel bekerja dan juga belajar teman-teman. Dr. Brendel juga memiliki sahabat baik bernama Bella. Bella sangat baik, dia juga sangat cantik dan lahir dari keluarga yang kaya raya. Dengan bantuan Bella, Dr. Brendel banyak memasarkan bunganya kepada para teman-teman orang tua Bella. Dari sinilah Dr. Brendel mendapatkan banyak uang untuk kuliahnya teman-teman. Bella sangat mirip ya dengan Bel. Begitu keadaanku dulu. Jadi, Bel dan Tiara harus tetap semangat ya. Oh ya,
Bella sangat iri sama kamu loh, Bel. Makanya aku kaget banget pertama lihat kamu. Hahaha. Wah, teman-teman, tampaknya banyak hal yang harus kita contoh dari Dr. Brendel ya teman-teman. Kita juga harus semangat.